Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Malam ini, Waalaikumsalam. malam ini akan kita adakan sesi Zoom yang akan dibawakan langsung oleh teman kita yang bernama Ina. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraina. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja PPT saya. Mana nih? Ini nama saya Nuraina, dan ini juga ada NIM-nya 225540156. Prodi Teknologi Informasi, matkul tentang CEO, dan dosen pengampunnya itu Bapak Muhadi Tri. Materi hari ini teknikal penulisan artikel yang SEO friendly berdasarkan aturan sesuai dengan plugin SEO yang digunakan. Yaitu ada SEO friendly melibatkan menggunakan kata kunci secara bijak sesuai konten yang baik dan kepatuhan terhadap pedoman SEO. Beberapa teknik penulisan artikel yang SEO friendly berdasarkan aturan sesuai dengan plugin SEO seperti iOS SEO atau all-in-one SEO page. Nah, ini ada beberapa. Yang pertama, penelitian kata kunci. Yaitu ada 3, gunakan plugin SEO untuk meneliti kata kunci yang relevan dengan topik artikel Anda. Pilih beberapa awal dan beberapa kali di seluruh artikel. Yang kedua, ada judul artikel yang menarik. Itu ada 2, gunakan plugin SEO yang menilai kualitas judul artikel dari segi SEO. Pastikan judul mengandung kata kunci utama dan bersifat menarik bagi pembaca. Yang ketiga, URL optimal dalam konteks SEO dengan menggunakan WordPress merujuk pada struktur URL yang dirancang untuk mendukung visibilitas dan pemahaman mesin pencari serta memberikan pengalaman yang baik kepada pengguna. Itu ada 2 juga, sesuai URL artikel agar mencerminkan judul dan mengandung kata kunci utama. Gunakan tanda hubung min untuk memisahkan kata. Yang keempat, deskripsikan meta yang menarik. Tulis deskripsi meta yang menarik dan mengandung kata kunci. Pastikan deskripsi meta memberikan gambar singkat tentang konten artikel. Yang kelima, ada penggunaan heading. Itu ada H1, H2, H3, dan lain-lain. Penggunaan heading di SEO dengan menggunakan WordPress sangat penting untuk memberikan struktur yang baik pada konten dan membantu mesin pencari memahami hierarki informasi. Gunakan struktur heading yang jelas dan sesuai. Gunakan H1 untuk judul artikel dan gunakan H2, 3, dan seterusnya untuk subjudul. Ada yang keenam, optimalkan gambar. Berikan tag ALT pada gambar yang mengandung kata kunci relevan sesuai ukuran gambar agar tidak terlambat waktu memuat halaman. Yang ketujuh ada internal dan external linking. Tambahkan internal link ke artikel lain di situs Anda. Sisipkan beberapa external link ke sumber daya atau otoritas terkait. Yang ke-8 ada optimalkan panjang artikel. Menurut plugin SEO, optimalkan panjang artikel biasanya antara 300 sampai 2000 kata, tergantung pada
kompleksitas topik. Pastikan konten informatif dan memberikan nilai tambah. Yang kesembilan, ada responsif dan cepat. Pastikan situs Anda responsif dan memiliki waktu muat halaman yang cepat. Gunakan plugin untuk mengidentifikasikan dan memperbaiki masalah kinerja. Yang ke-10, sosial media dan Open Graph. Sosial media dan Open Graph memiliki peran penting dalam SEO dan memainkan fungsi khusus yang terkait dengan berbagi konten di platform media. Definisinya, sosial media mencakup platform online seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain. Ada Open Graph Protocol adalah protokol yang dikembangkan oleh Facebook untuk fasilitas integrasi konten situs web dengan platform Facebook dan media sosial lainnya. Itu ada sesuai pengaturan sosial media menggunakan plugin SEO. Pastikan tautan artikel terlihat menarik saat dibagikan di media sosial. Yang 11, bacaan yang mudah. Gunakan plugin SEO untuk mengevaluasi keterbacaan artikel. Pastikan artikel mudah dipahami oleh berbagai tingkat pembaca. Yang ke-12, pemantauan analisis. Untuk melakukan pemantauan analisis WordPress, terutama dalam konteks SEO, Anda biasanya menggunakan Google Analytics. Google Analytics adalah alat analisis web yang kuat dan umum digunakan untuk memberikan wawasan mendalam tentang kinerja situs web. Itu gunakan plugin SEO untuk memantau performa artikel dan tarif organik sesuai strategi berdasarkan data yang diberikan oleh plugin. Oke teman-teman, saya harap selesai presentasi ini dapat membangun pertanyaan yang baik, akan tetapi tidak untuk membangun hubungan asmara yang tulus. Oke teman-teman, ada yang ditanyakan? Jadi saatnya sesi pertanyaan, dimulai dari siapa dulu? Depan mikrofonnya untuk bertanya. Baik Mbak Ina, di sini saya ingin bertanya. Baik Mbak Dita. Bagaimana plugin SEO membantu dalam penulisan artikel? Untuk pertanyaan Mbak Dita tadi, bagaimana plugin SEO membantu dalam penulisan artikel? Saya jawab, plugin SEO seperti Yoast SEO atau All-in on SEO Page menyediakan pedoman dan analisis untuk memastikan artikel dan memenuhi standar SEO. Mereka memberikan rekomendasi meta deskripsi, judul, dan elemen-elemen SEO lainnya untuk meningkatkan keterbacaan dan relevansi konten. Itu jawabannya Mbak Dita. Oke Mbak Ina, sangat mengerti. Ya, silakan selanjutnya teman-teman. Silakan hidupkan mic-nya. Mbak Aina, saya mau bertanya, Ya. apa peran judul dan meta deskripsi? Baik. Meta deskripsi dalam SEO. Saya jawab, judul dan meta deskripsi adalah elemen kunci dalam SEO. Judul yang menarik dan informatif membantu menarik perhatian pembaca dan mesin pencari. Meta deskripsi membantu lanjut kepada mesin pencari. Baik, Nah, Mbak Pak Aina, Geri? sudah mengerti tentang SEO. Terima kasih banyak, Mbak Aina. Baik, sama-sama. Baik, Mbak Aina, izin bertanya. Saya bertanya.
Ria dulu, Kal, gantian Kal. Pertanyaan saya, Kal, hei, jelek ya? Silakan Mas ya, Arya Wijaya dulu. Baik, terima kasih kepada Mas Moderator. Jadi, Mbak Ina, pertanyaan saya, apa itu CEO dan mengapa penting dalam penulisan artikel? Terima kasih. Baik, Pak Arya, bisa diulang lagi pertanyaannya tadi? Pertanyaan saya, apa itu CEO dan mengapa penting dalam penulisan suatu artikel? Baik, saya akan menjawab pertanyaan Bapak Arya. Apa itu CEO dan apa penting dalam penulisan suatu CEO? Apakah itu pertanyaannya, Pak Arya? Iya, benar. Baik, jawabannya CEO adalah serangkaian strategi dan praktik yang digunakan untuk meningkatkan visibilitas dan peningkatan suatu halaman web di mesin pencarian seperti Google, Bing, atau Yahoo. Itu ada juga pentingnya dalam penulisan halaman web, yaitu lalu lintas berkualitas, kredibilitas, dan otoritas, peningkatan pengalaman pengguna, bersaing dan dalam pasaran online, adaptasi terhadap perubahan algoritma, peningkatan konversi, dan ROI. Baik, Pak Arya, itu jawaban saya. Baik, terima kasih, Mbak. Oke, selanjutnya Kal bisa bertanya apakah sinyal sudah bagus. baik. Saya akan bertanya, apakah sebuah artikel itu mempengaruhi SEO? Apakah panjangnya sebuah artikel itu mempengaruhi SEO? Bisa diulang tadi, Pak Haikal? Pertanyaannya, Pak Haikal bisa diulang? Kal. Pertanyaannya, apakah panjang sebuah artikel bisa mempengaruhi SEO? Baik, pertanyaannya dari Pak Haikal, apakah panjang artikel mempengaruhi SEO? Itu saya jawab, panjang artikel bisa mempengaruhi SEO, tetapi kualitas konten lebih penting. Usahakan agar artikel informatif, relevan, dan memberikan nilai tambah kepada pembaca. Jika mungkin, targetkan panjang artikel sekitar 1.000 sampai 2.000 kata untuk menyediakan konten yang mendalam dan terperinci. Itu jawabannya dari saya, Pak Haikal. Baik. Bisa Mengerti. dimengerti. Oke. Paham, Baik, Pak. terakhir saya sebagai moderator izin bertanya,
Pertanyaannya yaitu bagaimana cara memilih kata kunci yang tepat untuk artikel. Baik, pertanyaan Bapak Latif, bagaimana cara memilih kata kunci yang tepat untuk artikel saya? Itu saya jawab, gunakan alat penelitian kata kunci seperti Google Keywords Planner atau Uber Suggest untuk mengidentifikasikan kata kunci yang relevan dengan topik artikel Anda. Pilih kata kunci yang memiliki volume pencarian tinggi dan relevan dengan tujuan konten Anda. Integrasikan kata kunci ini secara alami dalam judul, subjudul, dan isi artikel. Baik, itu jawaban saya, Bapak Latif. Oke, saya dimengerti. Ya, sekian presentasi dari teman kita, Aina. Apakah ada pertanyaan lain atau tambahan dari teman-teman? Baik, Pak Latif, izin dulu saya tutup presentasinya. Sekian presentasi saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan kata, karena yang kesempurnaan hanya milik Allah semata. Hidup terasa sepi tanpa kekasih. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Curhat dong. Waduh.